Hai guys, ketemu lagi dengan saya Koko Owen di Meja Makbrut. Kali ini saya tidak mukbang. Saya kali ini membagikan tips-tips diet keto dan dapat narasumber yang sangat bagus guys. Dia diet keto juga dengan namanya Bro William dari Bandung. Owner Zero Sugar No Flour guys, produknya dia. Oke, Iya. Bang William. Halo Bro Owen, apa kabar? Baik. Bisa bagi-bagi tips tentang diet keto yang Anda lakukan? Waduh, gimana ya? Mau mulai dari mana nih Bro Owen? Katanya denger-denger dulu kamu kena stroke, bro. Waduh, itu udah tahun 2020 ya itu. Awalnya sih waktu itu ya lagi ngobrol seperti ini Bro Owen. Oh, Kita gitu. lagi ngobrol, lagi apa, tiba-tiba teman-teman pada nanya, "Kenapa kamu?" Maksud lu kenapa? Gue pikir mulut gue sebelah apa ya, kayak semut baal. Oh, bah. Kayak mau cabut gigi gitu. Oh, kayak Kaget. dibius, guys. Kaget gua berdiri kan. Ah. Lalu tangan gua kaku semua bro. Akhirnya waktu itu ingat teman saya langsung bawa saya rumah sakit, dan di rumah sakit itu kasih pengencer darah sama pihak rumah sakit. Oke. Awalnya di situ, udah gitu saya masuk MRI, dicek. Ya syukur ya waktu di MRI itu mulai semutan lagi. Mungkin obat pengencer darahnya udah jalan Bereaksi, kali ya, bereaksi oke. ya. Masuk ke kamar rumah sakit kan cek darah segala macam. Dokter datang waktu itu. Dia ngomong gini, "Kamu beruntung." "Beruntung gimana, Dok?" kata gue. Kata dokter itu, "Ya, kamu kena miss call ini." Wih, miss call guys. Nggak keangkat. Miss call guys, dari atas guys. Langsung gue pusing gitu. Ya waktu itu kan kejadian 2020 ya. Waktu pandemi COVID. Wah, Ya, istilahnya keluarga nggak ada yang bisa jenguk di rumah sakit. Wah, sendirian Kayak gitu, ya? sendiri lah. Waduh. Itu mungkin saatnya saya merenung lah. Kayak mikir-mikir dulu hidup kayak gimana gitu ya. Ya intinya kan dokter ngomong, katanya ya kita kamu pengen sembuh, kamu dikasih kesempatan kedua, istilahnya nggak kena miss call lagi. Iya. Soalnya kena miss call kedua ini belum tentu selamat. saya kan di situ mikir ya, anak masih kecil, Oh, anak istri masih kecil. muda. Waduh. Ya saya sendiri umur 35 waktu itu. Oh, waktu kena Iya, 35. 35. Wah, Ya, mudah sekarang saya sekali guys. 35, bayangin guys. 35 ya, saya pikir untuk penyakit seperti itu untuk umur yang istilahnya 50 ke atas ya. Iya. Ya saya nggak nyangka ini 35 nih. Serangan mendadak. Mendadak. Ya, tanpa pemberitahuan dahulu masalahnya, Bro. Ya kalau kecuali udah dikasih tahu ya, lu bakal stroke 35 kan, mungkin gue juga udah siap-siap ya. Oh iya. Ini kagak ada. Nggak ada ya. Itu Kagak guys, ada. ingat-ingat guys. Ya tiba-tiba lagi ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba Tak, gitu. langsung. Kemarin-kemarin nggak kerasa apa-apa. Nggak ada gejala apa-apa, nggak ada. Nggak ada gejala apa-apa. Ya cuman ya mungkin emang udah kelebihan berat badan juga ya. Oh, overweight juga. Overweight juga Waktu mungkin. itu berapa beratnya? Hampir 100 ya. Wih, 98 ya. 100 kilo guys. Baru 100, temen gue banyak yang lebih dari itu. Tapi baru segitu udah kayak gitu kan aneh juga gitu. Oke. Ya mungkin ya emang mungkin banyak pikiran atau apa kan kita nggak tahu ya. Iya. Ya udah gitu ya. Akhirnya kita di situ 3 hari diperiksa sama dokter, segala macamnya, cek darah dan lain-lain. Malam-malam saya melamun, paling video call sama istri, sama anak gitu ya. Walaupun sedih atau gimana, kan nggak ada yang jenguk, nggak ada yang jenguk. Iya, COVID. COVID gitu kan. Akhirnya ya di situ saya tahu penyebabnya apa gitu. Jadi dokter itu ngomong, pas hasil USG itu pembuluh darah di otak saya warnanya putih. Wih, gitu. ngeri guys. Udah gitu yang di jantung 1 biji warnanya putih juga. Putih juga. Wah. Ya itu artinya katanya kata dokter kelebihan makan gorengan katanya, tepung. Oke. Pertepungan ya. Jadi menyebabkan pengapuran di pembuluh darah katanya. Jadi saya waktu itu dipantang nggak boleh makan gorengan lagi,
sama dikurangin karbohidrat. Akhirnya saya pulang ke rumah, udah 3 hari itu saya disuruh cari dokter gizi waktu itu. Tapi waktu COVID itu nggak ada dokter gizi yang mau tatap muka gini, takut ya, mereka semua takut. Jadi ya akhirnya saya cari-cari referensi bahwa mengurangin karbohidrat seperti apa, cari di internet. Akhirnya saya temu bahwa ya mungkin ketemunya banyaknya kalau di Google itu keto ya masuknya. Oh, keto guys. Keto ya, di Google itu masuknya keto. Bahwa di luar negeri itu menurut ini ya, yang saya cari-cari sama istri saya, bahwa biasa pengobatan untuk kanker, untuk anak autis, untuk pokoknya yang lumayan lah gitu. Jadi berat-berat lah. Akhirnya saya memantapkan hati waktu itu. Saya ngobrol sama istri saya bahwa sok aja nggak apa-apa, makan di rumah bebas, tapi tolong buat saya kita pisah aja. Saya nggak mau ada karbohidrat atau apa. Ya walaupun ada karbohidrat mungkin ada sayuran, ya gitu, yang alami lah. Akhirnya low karbo ya. Istri saya pun udah kita bareng-bareng aja. Kita bareng-bareng aja. Istri mendukung juga. Mendukung. Akhirnya kita barengan satu meja makan istilahnya ya yang low carb ya, jadi karbohidratnya dipilih, kulkas semua dikosongkan, buang semua yang ganti ya keju, butter, yang benar-benar low carb, gitu, yang oke lah gitu, yang karbohidratnya emang kita lihat nutrition fact-nya semua low carb. Nah di situ selang 3 bulan saya turun 20 kilo. Wah, tuh guys, 25 kilo dalam 3 bulan. Mantap guys. Akhirnya kalau ini mah nanti cek aja di IG saya ada. Di IG-nya, nanti follow guys. Dengan IG-nya apa? Bayam 13. Bayam 13 guys. Bayam. Nanti ada di sini, Bayam 13. Ya nanti cek aja gitu. Jadi saya dalam waktu 3 bulan itu udah turun 20 kilo. 25 kilo guys. Ya. Jadi target saya di 75 itu yang kata dokter bahwa saya harus nurunin sampai dari 95 ke 75 dalam waktu terserah sebenarnya. Cuman saya pengen secepatnya karena kata dokter itu kalau beban saya terlalu berat, jantung saya mompanya lebih berat. Jadi sekarang kita stabilin dulu katanya. Jadi saya udah target khusus untuk masuk ke cepat sembuh lah, pengen cepat sembuh gitu. Cepat sembuh guys itu kan. Ingat waktu itu saya 3 bulan itu nggak kemana-mana bro, nggak ketemu teman, nggak mau soalnya takut bro, takut tergoda. Bala-bala pisang goreng dan kawan-kawan itu kan enak banget ya. Harus berani menolak guys. Ya, tahu waktu itu saya belum bisa. Jadi saya benar-benar mantap hati di rumah saja. Menurut COVID kan katanya di rumah saja. Di rumah saja. Naik turun tangga paling ya. Soalnya waktu itu olahraga pun masih belum boleh sih. Belum boleh. Masih pemulihan. Ya, nggak boleh terlalu capek. Udah beres turun segitu, saya balik ke dokter. Itu yang obat-obatan sebanyak itu. Akhirnya tinggal setengahnya bro. Gila, dalam waktu 3 bulan itu minum obat banyak guys. 3 bulan separuh guys. Separuhnya ya dari obat tensi yang 200 mg turun jadi 100 mg. Dari obat pengencer darah yang 2 kali sehari jadi 1 kali jadi 1 kali 2 hari. Udah gitu ingat saya waktu itu obat gula juga berkurang, insulinnya udah gitu obat kolesterol udah nggak makan katanya udah bagus bebas kolesterol, udah itu obat apalah banyak banget lah obat gua Akhirnya di situ baru boleh mulai olahraga. Itu pun berenang sama jalan kaki. Waktu itu saya untungnya ada teman saya punya hotel. Ada kolamnya. Ada kolam renang boleh dipakai. Kalau enggak saya pusing juga itu. Covid nggak ada yang buka itu kolam renang. Betul. Saya akhirnya di situ. Udah waktu 3 bulan lagi saya akhirnya di kiloan 65 ya. Gara-gara 3 bulan dalam 6 bulan jadi 65 guys. Enggak 6 bulan, 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan 65, udah gitu saya balik lagi ke dokter. Kata dokter ini terlalu kurus ya. Kamu harus mulai olahraga fisik biar ada berotot. Cari muscle katanya. Kamu terlalu kering di sini kata dia. Itu saya bingung, Bro.
Seumur-umur dari umur 20 tahun ya waktu itu ya lagi muda ya. Olahraga kayak apa ya, makan apa segala macam yang bersih-bersih ya. Masih aja gemuk ya. Jadi ya. Ini nggak ya istilahnya cuman Santai-santai aja. berenang, Ya. jalan kaki segala macam, bisa six pack bro. Gimana emang. ceritanya ya? Itu guys, tipsnya guys. Iya, jadi emang tapi kering gitu, tapi bukan yang besar, kering gitu. Iya. Emang habis juga kali ya badannya, betul. nggak ada pembakaran apa. Iya. Ya di situ akhirnya saya mulai push up, sit up, pull up, squat. Squat. 4 ya. olahraga yang dibolehkan karena waktu itu saya nggak boleh ngeden. Nggak boleh ngeden. Nggak boleh ngeden karena dari riwayat stroke nggak boleh ngeden. Iya, bahaya ya. Bahaya katanya. Ya udah, saya lakukan 4 itu tiap hari sejam. Weh. Ya, tiap hari sejam. Jadi kalau ini mah tips aja ya. Kalau di kantor gitu ya, lagi ngetik gini ya. Ya. Kita gini bro, kadang-kadang gini. Mari ngetik gitu, pelan-pelan aja gitu. Dan nonton TV, remote kan. Iya. Oh udah ada film, udah gini. Nggak kerasa bro. Tiba-tiba udah berapa ratus gitu, 2 jam film kan. Iya. Ya keringetan gitu. Iya, Ya kan itu betul, juga. betul. Kadang-kadang istri saya ngomong, kamu ngapain? Nah, nggak tahu kebiasaan. Gitu kebiasaan. Push up dari berapa? 10 udah nggak kuat tuh. Gimana, udah berat ya. Iya. Akhirnya bisa 300. Sekarang 300. 300. Berapa Ya, lama itu? Ya 2 tahun lah. 2 tahun. Tapi ya semuanya bertahap sih. Iya, semua Ya, perlu push up proses. Berawal dari meja gini-gini bro, nggak di bawah. Udah gitu, kayak pull up, Ya. nggak bisa naik sama sekali. Sekarang Cuman udah pakai yang pakai tiang yang kakinya di bawah gitu Oh, ya gitu-gitu iya, ya. Yang penting narik lah. Iya. Akhirnya ya udah bisa muter-muter itu ya. Saking hampangnya kali ya. Semua proses guys. Semua proses ya, tapi semuanya bertahap. Bertahap. Gitu, ya. Nggak bisa Kita- langsung ya? Nggak bisa instan. Jangan minta langsung. Pokoknya kita harus happy ya. Jadi ya semua perjalanan di situ akhirnya yang benar-benar saya sangat bersyukur sekali itu tahun kemarin. Pas datang lagi ke dokter ngasih ya cek darah segala macam, itu yang benar-benar bikin saya kaget ya bahwa kamu udah bebas obat. Wah, gila guys, dari serangan Iya. stroke obat banyak, 3 bulan separuh, Nah. 6 bulan hampir hilang, 2 tahun habis. Itu benar-benar saya nggak tahu seneng gimana ya. Ya saya pikir obat tensi itu seumur hidup. Loh, itu ada tensi, hipertensi ya? Iya hipertensi ya. Iya. Biasa rata-rata itu 140 ke 100. Wih, Itu lagi normal, kadang-kadang bisa 150 ke 110. sekarang Ya, tensinya sekarang berapa? Udah normal. 120, Normal 80. bro, bayangin normal guys. Udah olahraga itu 130 80. Wah, ngeri banget. Tanpa obat. Tanpa obat sekarang. Iya, jadi benar-benar itu dokter ngomong gitu, kamu udah nggak perlu obat lagi. Maksudnya gimana dokter? Saya tanya. Kan perasaan obat tensi itu seumur hidup ya? Iya kata dokter. Harusnya. Tapi kalau ngeliat kamu kayak gini, udah kamu hidupnya makanannya bagus, olahraga rutin sehari sejam. Iya. Saya cek EKG, saya cek tensi. Apa yang kamu perlu obat? Iya, saya pikir ya aneh juga gitu ya. Mungkin saya pikir di situ saya ambil kesimpulan mungkin ya. Ya emang turunan ada. Ada turunan. Turunan, tapi ya saya pikir bukan turunan itu ya, mungkin turunan kebiasaan ya. Ya, Mitos kebiasaan papi gua mungkin diturunin ke gua dulu, jadi gua juga kena jantung kali ya. Oh, gitu ya. Ya mungkin turunan diabetes kan, diabetes. makan gula apa segala macam, teh botol apa mungkin apapun lah yang manis-manis di restoran atau apa, kecap atau apa. Mungkin diturunkan ke saya juga, mungkin di situ. Jadi mungkin secara genetik itu turunan itu berapa persen mungkin ya. Yang paling banyak itu turunan kebiasaan mungkin Iya, kebiasaan. dari orang tuanya gitu mungkin. Ya akhirnya ya sekarang saya sama istri ya hidup sehat ini aja udah. Menjalani hidup sehat. Menjalani ya. Yang paling kangen itu bener-bener kalau waktu itu udah 2 tahun itu kue bro, kue roti itu kan mie ya. Kita udah bener-bener udah nggak bisa itu makan itu.
Tapi akhirnya menciptakan sendiri kan? Bro, ya, itu. Itu guys, bisa menciptakan sendiri produknya guys. Semua bisa makan enak dia. Gila, saya salut guys. Iya, demi lah, pengen lah. Kali-kali kan kangen ya, gue pengen marugame apa tuh ya. Gue bawa aja mie gue datang ke sana ya, gue minta kuahnya. Betul. Minyak enak guys. Gila. Gitu. Udah gitu ya seperti itulah kurang lebih ceritanya. Jadi apa? Ya mudah-mudahan bisa ini juga gitu. Sharing ke teman-teman. Kalau mau hidup sehat harus komit mengikuti prosesnya, nggak bisa instan guys semua. Nggak ada sebenarnya ini mah satu saran aja ya, jangan jadiin diet ya kata gue ya. Jadiinnya habit ya. Jadi kita harus happy ngerjainnya. Jadi nggak beban gitu. Kalau lo mau milih apapun juga bagus semuanya. Kayak anggapan mau vegetarian, mau vegan, OCD lah, mau low fat, low carb, apapun juga bagus. Asal istilahnya kita pilih, udah gitu kita jadikan lifestyle, jadikan habit, jadikan kesenangan aja. Kerjakan tiap hari, mungkin sampai selamanya gitu sampai kena miss call lagi. Ya, bukan miss call itu. Calling ya. Kerjakan udah di situ. Jadi kamu pilih satu gitu. Komit gitu ya. Komit satu gitu. Jadi jangan ngaclok-ngaclok gitu. Jangan jadi hari ini lagi senang ini nih, ikutan yang ini gitu ya. Kan jadi nggak fokus, mungkin badan juga mungkin apaan sih lu tuh ya. Mungkin gitu ya. Sama olahraga ya kak? Olahraga ya, olahraga itu harus jadi. Tapi olahraga itu sebenarnya awal-awal memang berat. Cuman asal semuanya dimulai ya, asal mulai gitu. Jadi sama kayak makanan, jadi kebiasaan bro. Biasa, kalau kayak kemarin hujan saatnya di Bali, gua kan nggak gerak bro, sakit badan bro. Nggak enak semua ya? Nggak enak semua, gila ini hujan, kapan berhentinya di Bali. Gitu, ya jadi olahraga itu jadi nanti kayak udah lifestyle juga gitu. Lifestyle semuanya ya dibikin happy gitu, dibikin happy. Intinya dari gula sama karbo ya? Karbohidrat sih sebenarnya ya, jadi emang kalau diet keto itu ya emang kita maksimal asupan karbohidrat itu 50 gram ya kalau saya pribadi sama istri, nggak tahu kalau di luaran berapa. Cuman kalau saya sama istri itu maksimal itu 50 gram ya kurang lebih masih bisa mungkin ya, kalau bisa kurang dari itu ya bagus ya karena kita udah tahu gitu makan ini kira-kira berapa. Kalau daging merah kan udah hampir nol ya, udah makan aja gitu. Daging merah berapa sikat bro ya? Sikat. Gak ada pantangannya. Iya. Babi sekilo sikat bro ya. Jadi malu bro. Badan kecil makan setan. Aduh. Yang on weekendin takut semua ini nanti ya. Yang buka. Takut rugi bro. Soalnya gue ngambil yang lain. Makin daging lagi. Gitu. Dengar-dengar vertical fat-nya 3 ya? Oh iya ada cerita itu vertical fat juga bro. Waktu itu kan emang body fat gue udah kecil ya di angka 10%, 12%, antar segitulah kurang lebih. Tapi kenapa ya waktu cek USG itu organ saya masih terbungkus lemak. Ya organ dalam kayak hati, usus. Udah gitu dicek di visceral fat yang ada mesinnya kan, yang Omron itu ya, itu masih skornya 15, 12, nggak pernah turun dari itu. Akhirnya saya cari-cari lagi makalah-makalah yang kemarin yang saya apa sih saya yang salah di sini gitu ya, takutnya ada yang salah di sini, mungkin saya kebanyakan lemak atau apa. Saya lihat lagi di situ, tahunya dapat kuncinya satu itu puasa. Puasa iya. Puasa itu bisa waktu kondisi kita di mana kita udah nggak ada pembakaran di tubuh, jadi puasa apa ini? Puasa makanan. Jadi no kalori. Waktu itu kan saya emang posisinya emang udah biasa seperti biasa makan waktu itu. Cuman waktu itu kan saya masalah visceral fat itu. Akhirnya ya kita puasa. Kita coba puasa, saya coba puasa. Cuma boleh minum air putih sama kopi hitam, kalau enggak
ART, teh tawar. Teh tawar. Pokoknya 0 kalori lah. 0 kalori, 0 guys. kalori. Ya kalau Bro Owen katanya dengar-dengar apa? Air lemon. Air Air lemon sama cuka apel guys, Ya. tambah itu. Nah, di situ saya jalanin kurang lebih 1 kali 24 jam itu awal-awal berat banget. Berat. Berat banget. Ya, intinya cuma satu sih, sama otak kita lagi. Mindset semua ya. Mindset, ya. Semua dari mindset guys. Kalau kita lagi diem, langsung kemana-mana. Pikiran kemana-mana, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Walaupun nggak pengen karbohidrat, tapi istilahnya, aduh pengen makan apa, daging apa gitu ya. Ya jangan biarkan otaknya kemana-mana gitu. Jadi ya ini mah tips ya. Jadi pas waktu kita kemana-mana, kita langsung cari kegiatan. Oh, kegiatan gitu ya. Telepon teman, ayo kita ngopi atau apa, ayo kita apa gitu, berenang atau apa gitu, ayo let's go. Pokoknya di jalan aja. gitu. Jadi kita lupa. Jangan diem aja Ya ya. kan ada penelitian bro, Iya. kita nggak makan 1 minggu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak minum berapa hari juga mati bro. Oh iya, tubuh manusia itu 70% air guys. Iya, jadi harus minum harus terus, minum, ya. Tapi kalau nggak makan itu tubuh kita bisa survive. Oke. Survive ya. Dari situ di yang saya baca itu menyebutkan bahwa kalau kita puasa udah lewat dari 24 jam, tubuh kita lebih efisien. Wah. Dia jantung lebih pelan kerjanya. Udah gitu pembakaran dia mengambil ke sel-sel jelek, sel kanker, sel-sel pokoknya sel-sel yang udah rusak dibakar sama dibakar. tubuh, jadi kayak detox kayak detox katanya, kata itu. Akhirnya saya mencoba, akhirnya saya kemarin saya sempat yang 3 hari ya. 3 hari ya. 3 hari sebenarnya ya nggak Berat juga. nggak berat sih. Oh, nggak beratnya. Nggak berat sih karena udah biasa. Istilahnya emang badan saya udah nggak butuh sebanyak itu tenaganya. Jadi ya emang biasa aja gitu. Anggapan 3 hari olahraga masih rutin sejam sehari, nggak ada masalah gitu. Jadi emang cukup ya. Kalorinya cukup ya. Cuman yang saya rasakan bener-bener dari puasa itu ya visceral fat bisa turun jadi 3 yang setahun. Dari 15 setahun dari sekarang posisi 3 ya. Mantap guys. Posisi 3. Saya aja masih 8 guys. Saya perlu ini challenge guys. Tahun depan harus 3 saya. Iya, udah gitu yang benar-benar paling menolong itu puasa ya. Puasa itu bikin hati jadi tenang. Pikiran tenang emosi semua. Jadi lebih stabil. Anggapan anak nih lagi bawel ngajak marah segala macam, kita jadi jauh lebih tenang. Wah ini udah. Kamu jangan gini. Kalau dulu kan mungkin lagi emosinya tinggi ya kita stuck balik ya. Tapi kalau dengan puasa emang lebih tenang sih. Lebih tenang. Ya bener sih itu emosi ya. Emosi itu benar-benar jauh dari mana-mana karena ya mungkin itulah efek spiritualnya mungkin ya. Di puasa ya. Ya itu sih paling yang kita bisa share-share. Share itu ya. Tentang bisnis bro, yang bisnisnya yang zero no sugar no flour itu gimana ceritanya pertamanya bro? Masalah bisnis zero itu sebenarnya ya emang saya bikin ya buat saya sendiri, bukan buat orang gitu. Emang saya kangen sama roti, kangen sama mie, kangen sama produk cake dan kawan-kawan gitu ya. Brownies gitu ya. Cookies gitu ya. Gua lewat tiramisu gitu ya. Lewat mall-mall itu kan kalau ada toko roti itu baunya kan wangi banget. Gila banget ini. Biasa tiap pagi di meja makan gua ada nih 1-2 pak mah ya. Sekarang kan nggak pernah ada, Bro. Gimana caranya gitu gua bisa bikin. Akhirnya ya gua kan banyak waktu itu di rumah lagi pandemi. Akhirnya gue cari-cari lah, ini tepung ini bisa diganti sama apa sih yang lokal atau apa. Akhirnya kita ketemu bahan almond. Almond gitu, coconut yang dikeringkan. Udah gitu ada lagi bahan yang namanya erythritol yang diimpor. Erythritol, gula itu ya. Iya, yang pemanis yang 0 kalori ya. Ya dipakai di Eropa itu. Udah gitu sama psyllium khas lah yang nama-namanya aneh bro. Nama-namanya aneh gitu. Jadi kadang-kadang gue juga ini apaan sih? Ya tahu saya kan maizena ya, apa ya? Apaan ini gitu. Tapi kan akhirnya kita coba. Rupanya dari tepung terigu 100 gram, taunya kita bisa rubah nih
jadi pakai 5 bahan lagi yang low carb itu bisa jadi kayak tepung sama gitu. Tapi pas kita cek ke lab itu cuman karbohidratnya kecil banget. Ya. Karena dari almond. Oh, dari kan almond ya. pangannya tinggi. Almond paling bagus, Bu. Iya, almond kayak gitu. Jadi di situ kita makan, akhirnya kan saya makan roti gitu saya kayak saya post di internet, di IG. Teman-teman pernah ngomong apa? Lu katanya nggak bisa makan roti. Ya kan gue bikin sendiri, bro, dari almond kata gue. Awalnya di situ. Oh, itu. Gue mau dong katanya. Mau dong ya, gue bikin buat teman gue awalnya. Ini cobain gitu. Akhir-akhir kan almond mahal, bro. Iya. Tekor gue, bro. Kacang paling mahal itu, bro. Lu jangan minta aja kata gua, lu beli aja lah. Akhirnya udah gua beli sana. Ya udah gua hitungin kata gua. Akhirnya dari situ. Akhirnya ya dari situ gua mulai, teman-teman pada suka. Ya gua juga aneh sih, gua nggak punya basic masak juga ya. Ya cuman yang nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya kita bikin roti, bikin apa segala macam. Jadi bisa ya. Bisa ya dari almond, dari itu udah bikin mie yang terakhir, yang terakhir sama yogurt ya. Coconut yogurt. Tuh guys, dari tidak bisa jadi bisa. Iya, nggak ada yang nggak mungkin sih. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Semua dari awal. Dari awal, ya sama kayak push up juga. Iya. Dari 5. Dari 300 guys. Komit tiap hari. Tiap hari ya. Pasti bisa. Ya, di situ akhirnya ya iseng lah, udah jalan setengah bulan kita bikin perusahaan, ngurusin izin edar, halal dan lain-lain. Keluarlah 2022 keluar izin edarnya semua di Zero. Kita bisa masuk ke dokter diabetes, karena produk kita tidak mengandung sugar ya. Jadi ya. dia glycemic indexnya kecil, rendah banget ya. Rendah banget. Ya untuk diabetes, untuk yang diet menghindari tepung, gula gituan ya. Sangat bagus sih ya. Recommended guys. Ya sebenarnya sih buat saya sendiri awalnya itu. Tapi sebenarnya saya juga bersyukur kalau dengan adanya ini kan banyak yang gagal produknya bisa saya makan, bro. Betul. Banyak yang gagal soalnya kalau mau bikin sendiri lumayan mahal. Jadi gue dapet gratisannya gitu. Betul. Gitu. Ya jadi ya udah sih paling ya seperti itu untuk Zero ya. Taunya ya banyak juga masyarakat yang nyari juga mungkin ya. Udah mulai mencari ya. Jadi. Jangan lupa guys, lihat IG-nya Zero, no sugar, no flour, di Topet juga ada guys, semua ada guys. Dan 2021 ya 2022 kita awal bikin Topet, yang nggak nyangka juga cuman asal pajang aja. Dah gue pikir juga iseng ini ya, iseng ya. Akhirnya dipajang taunya oke nih gitu. Oke, banyak yang kontak dari Jakarta, Surabaya, Bali. Bro, open kontak juga kan ya. Kontak apa nih? Iya, akhirnya bisa kenal dari situ. Awalnya dari situ, guys. Iya, jadi ya emang ya mungkin emang jalannya di sini mungkin emang ya udah kita ya saling lah membantu, sharing banyak pelanggan kita juga ngobrol-ngobrol kita di IG, di WA gitu. Jadi ya kita senang lah saling bantu lah. Ya, saling bantu. Ya katanya kan kalau banyak amal ibadah juga ya. Ya bagus ya. Itu sih kurang lebih ceritanya Bro. Iya. Oke, makasih Bro William. Oh, thank you Bro. Thank you. Ya, thank you udah diundang ya. Siap. Makasih guys udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe my channel YouTube Sinyuwun. Saksikan terus di Makbrut berikutnya. Makan brutal tetap six pack.